Kemudian Nabi memerintah di waktu sujud silahkan Anda berdoa. Karena doa di waktu sujud lebih pas, lebih dekat untuk diijabah. Beda dengan orang yang berdoa sambil menari. Itu terlalu jauh untuk diijabah. Itu ya. Doanya apa? Bebas. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, pertanyaannya, bolehkah dengan bahasa sendiri dalam hati? Silahkan. Apa dalilnya mempersilahkan itu? Memeh pokoknya Allah mah sudah tahu apa yang kita mau. Sebelum kita mengucapkan saja Allah sudah tahu apa yang kita mau. Karena itu Nabi mengajarkan doa dengan berbagai ucapan, itu ibadahnya saja, bukan tauhidnya. Kalau kita berdoa lalu kita mengucapkan doa itu ibadahnya saja. Adapun sampainya kepada Allah bukan kata-kata yang didengar. Biar sekali deh. Sampainya kepada Allah itu bukan Allah mendengar omongan kita. Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Misalnya angkat tangan begini, oh, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, alhamdulillah, terlantaran amplop lah kan Allah juga tahu. Sama bukan doa ikhlas, doa ulah amplop sama. Gitu ya. Nah, itu kalau kita berdoa jangan kita berpikir bahwa sampainya kepada Allah itu kata-kata yang didengar, bukan begitu. Karena itu dalam bahasa Quran Allah itu bukan sami'un pakai alif sinnya, tapi sami'un, alimun, pakai sigoh mubalaghah dalam bahasa Arab itu. Artinya Allah mendengar, Allah melihat dengan tanpa ada batas. Sampai saya pernah mengatakan di sini, kalau seorang salat di Masjidil Haram terus berdesak-desak ingin dekat Ka'bah, seolah-olah kalau salat dekat Ka'bah kita dekat kepada Allah, itu sudah sedikit-sedikit menyerempet kemusyrikan. Seolah-olah Allah di situ. Tapi kalau kita di Masjid Haram sengaja berdesak-desak untuk salat agar mendapat tempat di saf pertama, itu mendapat pahala lebih daripada salat di saf yang jauh. Tapi kalau pada sok-sok salat dekat Ka'bah lantaran dekat kepada Allah, Allah tadi situ, oh tidak boleh. Itu penghinaan itu. Kenapa? Karena yang di luar Islam untuk dekat kepada Tuhan mereka itu harus didohirkan dengan berupa patung-patung. Menyembah Isa, ada patung Isa. Mempertuhankan Maryam, ada patung Maryam. Mempertuhankan itu apa di nanti di Buddha itu kan ada patung Buddha. Nah, itu Islam mengajarkan dengan ajaran yang sangat tinggi. Apa sangat tingginya? Kalau menyembah Isa terasa
konsentrasi penuh, yang kalau dalam Islam disebut khusyuk. Dalam Islam disebut khusyuk. Itu khusyuknya itu kan ada di depan patungnya. Mempertuhankan Maryam, khusyuknya itu kan di depan patungnya. Menyembah Buddha, khusyuknya itu kan ada patung Budanya. Islam mengajarkan khusyuk itu harus berdasarkan ilmu. Maka semakin dalam, semakin luas ilmu seseorang mengenai tauhid, terasa atau tidak, kualitas kehusyuan ibadah akan lebih terasa. Karena itu sholat entong ngayakeun latihan. Sebab yang menghusyukkan salat itu bukan berlatih untuk khusyuk, tapi perdalam, perluas ilmunya, sampai dengan ilmu itu terasa kehusyuan melakukan satu pekerjaan. Nah, di sini ada, saya sengaja agak sedikit melebar menerangkan ini, karena di waktu sujud itu ada satu kenikmatan tersendiri di waktu berdoa, apalagi mun urang ngadoa keur butuh. Itu ya. Boleh menggunakan bahasa, silahkan saja. Silahkan dina sujud ngadoa dengan bahasa sendiri. Ya bagus kalau dalam hati sajalah, tong diucapkan. Itu ihtiyaton, artinya mengambil jalan apik, gitu ya.